Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan yang ke-19 ini tausiah disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Saiful Rahman Nasution dan saya Musasi. Kami beritahukan kepada Bapak Ibu-ibu bahwasannya pada malam besok mulai pada malam 21 masjid ini mengadakan iktikaf sampai selesai akhir Ramadan. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin beriktikaf di masjid ini bisa hadir bersama-sama kami. Juga kami nanti akan menyediakan makan sahur bersama. Dan apabila Bapak Ibu ingin berinfak atau bersedekah makanan sahur, kami juga tidak menghalangi, bisa menghubungi kami selaku BKM. Juga kami memberitahukan bahwasanya tadi kami ada mendapatkan jam tangan. Apabila perlu bapak-bapak saudara yang merasa kehilangan jam tangan bisa menghubungi kami juga. Demikianlah apa dalam masalah kepada bapak Ustaz. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang sangat saya hormati, hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sampai hari ini masih mendapatkan nikmat untuk merasakan keberkahan bulan Ramadan. Bagaimana tidak setiap kebaikan dan amal ibadah yang kita kerjakan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisa-sisa Ramadan yang akan kita lalui ini sebaiknya kita maksimalkan ibadah kita. Jadi jika nantinya sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada satu malam dari salah satu 10 malam bulan Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di mana orang yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada beribadah selama 1000 bulan. Kalau kita melihat pendapat salah seorang sahabat Nabi, yaitu Al-Imam Ibnu Abbas, kata beliau, Lailatul Qadar itu selalu jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Kalau kita melihat pendapat Al-Imam Al-Ghazali, kata beliau, jatuhnya Lailatul Qadar itu sangat berkaitan erat dengan kapan awal Ramadan itu jatuh. Jadi kalau hari Senin maka Lailatul Qadar jatuh pada malam sekian. Kalau hari Rabu Lailatul Qadar jatuh pada malam sekian. Begitu ada rumusannya. Berdasarkan pengalaman Al-Imam Al-Ghazali yang sudah berulang kali bertemu dengan Lailatul Qadar. Kalau kita berulang kali tak bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi kata beliau menarik nih. Jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Maka dalam hal ini pendapat Al-Imam Ibnu Abbas
itu selaras dengan pendapat Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu setidaknya tahun ini jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Tentu ini bukan sesuatu yang bisa dipastikan. Intinya tetaplah terutama pada 10 malam terakhir, lebih utama lagi pada malam-malam terbilang ganjil sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah untuk mengejar Lailatul Qadar pada malam tersebut. Bapak Ibu, sebaik-baik ibadah wajib adalah sholat wajib. Sebaik-baik ibadah sunnah adalah sholat sunnah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu alaihi abdu inda rabbih fa sholat. Yang pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, tapi yang paling utama dan yang paling pertama untuk dihisab adalah sholatnya. Maka pada siang yang barokah ini, insya Allah mudah-mudahan sebagai tambahan ilmu dan amal bagi kita semua, kita akan bersama-sama mengulang kaji tentang macam-macam sholat yang disunahkan versi mazhab Syafi'i. Jadi kalau Bapak mungkin punya paham yang berbeda, atau usah kalah melakukan ini. Nah, ini versi mazhab Syafi'i. Nah, secara umum sholat sunnah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Bagaimana kalau dilakukan sebaliknya, Ustaz? Yang disunnahkan berjamaah awak rojokan sendiri. Yang disunnahkan sendiri awak rojokan berjamaah. Maka dapat mengurangi kesempurnaan pahala sholat sunnah. Contoh sholat Id sunnah berjamaah awak rojokan sendiri boleh, Ustaz? Boleh. Tapi kurang pahala. Ataupun yang sering dilakukan pada sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah dalam rangka taklim atau pembelajaran, sholat duha yang disunahkan sendiri diperojokkan secara berjamaah. Bagaimana Ustaz? Boleh Ustaz? Silakan, tapi pahalanya berkurang. Nah, yang pertama yaitu sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Di antaranya yang tadi sudah disebutkan yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sedikit mengingatkan, Bapak Ibu, ciri khas sholat Idul Fitri dan Idul Adha sebagaimana yang kita pahami bersama, pada rakaat pertama terdapat 7 takbir. Rakaat kedua ada 5 takbir. Nah, yang 7 itu nggak termasuk takbiratul ihram. Jadi kalau di total berapa? Kemudian yang 5 itu tidak termasuk takbir ketika bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya, dan ini mungkin pernah terjadi di masyarakat, imam lupa bertakbir 7 kali, atau yang paling sering terjadi pada rakaat kedua, imam lupa bertakbir sebanyak 5 kali. Kira-kira ini sholat idnya sah atau tidak sah? Sah. Kenapa? Karena takbir 7 dan 5 kali pada rakaat pertama dan kedua itu hukumnya sunnah. Dan itu bahkan termasuk sunnah hayat. Sunnah yang kalau tertinggal tak kalah kita dianjurkan sujud sahwi. Jadi tak kalah kita ribut gara-gara seandainya imam lupa bertakbir 7 kali pada rakaat pertama atau 5 kali pada rakaat kedua. Kenapa? Karena itu hanya sunnah hayat. Ya hanya saja mungkin ya rasa sholat id itu akan terasa berbeda bila tidak ada takbir 7 kali dan 5 kali pada rakaat pertama dan rakaat kedua.
Kadang pernah juga saya mendengar Ustaz sampai bulan Ustaz sholat kamu. Gara-gara imam lupa bertakbir 5 kali pada rakaat kedua. Begitu selesai salam, nah khotibnya berbeda sama imamnya. Khotibnya berkata, ayo kita ulangi sholat kita. Karena nggak sah, lupa bertakbir 5 kali pada rakaat kedua. Tak kalah sampai seperti itu. Bahkan tak kalah harus kita ingatkan. Jadi nggak perlu bapak bertasbih, subhanallah nggak kalah. Udah kalau lupa imam biarkan saja, nggak masalah. Kenapa? Karena sholat kita tetap sah. Nah kemudian sholat sunnah gerhana. Kalau gerhana matahari namanya kusuf. Kalau gerhana bulan namanya khusuf. Matahari pakai kaf, kusuf. Kalau bulan khusuf pakai kha. Kemudian ada sholat sunnah istisqa atau sholat sunnah meminta hujan. Nah, ini adalah sholat sunnah yang disunahkan secara berjamaah. Bagaimana dengan tarawih atau kerojokan? Yang memang di masa Rasul tarawih dikerjakan berjamaah paling-paling hanya 3 malam. Lebihnya Rasul mengerjakannya sendiri di rumah. Apa alasannya? Kata Rasul, khasyitu an tufrada alaikum. Aku kalau kalian menganggap itu hukumnya wajib. Dan itu masih terus berlaku sampai pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tarawih dikerjakan secara berjamaah selama sebulan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sholat witir. Sholat witir disunahkan berjamaah itu hanya pada bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan, sholat witir tidak disunahkan berjamaah. Nah, macam-macam sholat sunnah yang disunahkan berjamaah itu kedudukannya lebih afdol daripada macam-macam sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian sholat kusuf dan sholat khusuf, kemudian sholat sunnah istisqa atau sholat sunnah meminta hujan. Taraweh, witir nggak dimasukkan pada kelompok itu. Kenapa? Karena ia tidak secara rutin oleh Rasulullah dikerjakan secara berjamaah. Nanti akan saya sampaikan pada urutan keberapa sholat taraweh dan sholat witir. Nah kemudian macam yang kedua daripada sholat sunnah yaitu sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama sholat sunnah rawatib atau yang beriringan dengan sholat fardu. Yang kedua sholat sunnah bukan rawatib atau yang tidak beriringan dengan sholat fardu. Nah kita bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu sholat sunnah rawatib yang beriringan dengan sholat fardu. Nah yang masyhur di masyarakat itu bukan jumlah maksimal. Yang masyhur di masyarakat adalah jumlah minimal. Jadi nanti akan saya sampaikan sebenarnya maksimal rawatib itu berapa sih dalam mazhab Syafi'i. Nah kita sampaikan satu persatu. Untuk sholat subuh itu 2 rakaat dilakukan sebelum subuh. Dan ini yang paling utama dari semua sholat sunnah rawatib. Itu sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau bisa ini Bapak Ibu jaga. Apakah Bapak yang sholat berjamaah di masjid atau Ibu sholat di rumah? Yang namanya sholat qobliyah syaratnya bukan harus antara azan dan iqamah. Ada nggak seperti itu? Sehingga kalau udah iqamah udah nggak boleh lagi sholat sunnah qobliyah, enggak. Syaratnya dilakukan sebelum sholat fardu, itu syaratnya. Jadi walaupun dah iqamah
Bila mana ibu mau mengerjakan sholat sunat qobliyah subuh, silakan. Apa surah yang paling dianjurkan? Yang pertama, rakaat pertama Al-Kafirun 1 kali, rakaat kedua Al-Ikhlas 3 kali. Al-Kafirun rakaat pertama 1 kali, Al-Ikhlas rakaat kedua 3 kali. Dalam riwayat disebutkan barang siapa yang mengerjakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, rakaat pertama membaca Al-Kafirun 1 kali, rakaat kedua Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, faka'annama tasaddaqa bimil'il ardi zahaban, seolah ia bersedekah dengan seluruh emas yang ada di muka bumi. Makanya dalam riwayat yang lain yang masyhur disampaikan, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Yang sering disampaikan oleh guru-guru, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, versi kedua dalam riwayat yang berbeda, rakaat pertama alam taroh, rakaat pertama alam nasyr, dan rakaat kedua alam taroh. Jadi Bapak kalau sholat qobliyah subuh usahakan membaca surah yang tadi saya jelaskan aja Pak. Versi yang pertama, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu sebanyak 3 kali. Versi kedua, rakaat pertama Alam Nasyr, rakaat kedua Alam Taroh. Kalau nggak aku baca yang lain nggak, kalau Ustaz ya salah. Nggak Bapak Ibu baca surahnya tak salah. Tak Bapak Ibu merojokan sholatnya juga tak masalah. Namanya juga sholat sunnah. Ini amalan-amalan tambahan, terutama di bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 hari terakhir nanti. Nah, untuk rawatib zuhur itu maksimalnya 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. Yang sering kita kerojolkan 2-2, tapi maksimalnya 4. Ustaz, kalau ada yang merojolkan 4, cuman pengerojolan Ustaz, boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Tapi ingat, sholat sunnah yang jumlahnya 4 rakaat dengan 1 kali salam tidak melakukan duduk tahiyat awal. Kita kalau pakai tahiyat awal langsung aja rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Jadi Bapak Ibu silakan kalau mau mengerjakan 2 nggak masalah. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu tengok 4 rakaat dia kerojolkan qobliyah dan ba'diyah zuhur, jangan kita bilang selesai. Itu yang tak mengerti. Nah, qobliyah zuhur Pak, yang paling afdol di setiap rakaatnya Bapak baca, Ibu baca ayat kursi. Ayat kursi dalam riwayat. Kalau bisa udah baca ayat kursi saja. Nah, untuk rawatib asar jumlah maksimalnya 4. Kalau mau dikerjakan 2 boleh, tapi maksimalnya 4. Apa surah yang dianjurkan Ustaz? Sama seperti nama sholat. Nama sholatnya sholat asar, maka surah yang dianjurkan di setiap rakaatnya adalah surah Al-Asr. Yang ingatnya, kalau lupa nanti buka aja Facebooknya Pak Indra lihat. Kemudian sholat rawatib maghrib. Ini agak dilematis ini sholat rawatib maghrib. Sebenarnya berapa Ustaz? Sebenarnya sholat rawatib maghrib ini maksimal 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah. Makanya sering dan beberapa masjid di mana saya mengisi rutin, setelah mendengar penjelasan saya itu banyak yang sebelumnya nggak ada qobliyah maghrib, jadi ada qobliyah maghrib. Jadi kenapa banyak masjid mengambil ba'diyahnya saja? Karena yang muakkad, yang sunnah muakkadah
yang rutin dikerojokan Nabi adalah salat ba'da maghrib. Nah, dasar hukum kita mengerjakan qobliyah maghrib ma bainal adzanaini salat. Hadis Rasul, setiap di antara azan dan iqamah ada salat. Tetapi memang kalaupun ada salat qobliyah maghrib, dianjurkan untuk meringankan, jangan terlalu lama. Nah, kemudian untuk sholat rawatib Isya 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Menurut pendapat yang lain 4 rakaat sesudah. Sholat witir dalam mazhab Syafi'i itu dikategorikan sebagai bagian dari sholat rawatib. Jadi witir itu masuk dari rawatib, walaupun finomat hanya 1 rakaat. Nah, Bapak Ibu, untuk sholat ba'diyah maghrib, nggak usah macam-macam ayatnya, surahnya. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Begitu juga sholat ba'diyah Isya, nggak usah macam-macam surahnya. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Nah, ini adalah macam-macam sholat sunnah rawatib. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah yang bukan rawatib, tidak beriringan dengan sholat fardu. Di antaranya adalah sholat tahajud. Berapa maksimal Ustaz? 8. Kapan waktunya Ustaz? Mulai masuk waktu Isya sampai sebelum masuk waktu subuh. Apakah disyaratkan tidur? Menurut sebagian ulama disyaratkan, dan ini yang paling sering disampaikan oleh guru-guru kita. Tapi ada juga pendapat ulama yang tidak mensyaratkan. Intinya sholat Isya dulu. Dengan pula Isya belum dikerojokan, tahajud sudah dikerojokan. Banyak orang meninggalkan sholat tahajud, padahal sholat tahajud selama belum masuk waktu subuh masih bisa dikerojokan. Saya termasuk orang yang tahajudnya itu rutin dikerjakan di penghujung sebelum masuk waktu subuh. Kemudian di antara sholat sunnah yang tidak beriringan dengan sholat fardu adalah sholat duha. Sholat duha ini berapa maksimalnya? 12. Walaupun ada yang menyatakan cuma 8. Tapi hadis yang berkaitan dengan jumlah maksimal sholat duha itu sahih. Dan menurut Syekh Waba Azwai memang maksimalnya 12. Bahkan di setiap rakaatnya itu per 2 rakaat punya keutamaannya tersendiri. Apa kata Rasulullah? In shallaitas duha raka'ataini lam tuktab minal mu'minin. Jika kamu mengerjakan sholat 2 rakaat, maka kamu tercatat sebagai orang yang tidak lalai. Aw arba'an kutibta minal muslimin. Kalau kamu kerojokan 4 rakaat duha, maka kamu tercatat sebagai muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Aw sittan kutibta minal qanitin. Kalau kamu mengerjakan 6 rakaat duha, maka kamu tercatat sebagai ahli ibadah. Aw samanian kutibta minal faizin. Kalau kamu mengerojokkan sholat duha 8 rakaat, maka kamu tercatat sebagai orang yang selalu meraih kemenangan. Hanya kalau ada orang hendak menjadi caleg, menjadi legislatif, menjadi wali kota dan lain sebagainya, datang ke saya misalnya, Ustaz, aku amal kerojokan duha 8 rakaat. Kutibta minal faizin, kamu tercatat sebagai orang yang meraih kemenangan. Aw asyraf lam yuktab alaika dzalika al-yawma tadbur. Kalau kamu mampu mengerjakan sholat duha 10 rakaat, hari itu kamu tercatat tak punya dosa. Kan sekarang kalau kamu menunjukkan duha 10 rakaat, al-fitai asyrota banallahu laka baitan fil jannah. Kalau kamu mengerjakan 12 rakaat duha, maka Allah bangunkan untukmu rumah di surga. Nah, ini motivasi nih Pak, bukan nanti Bapak harus mengerjakan 12, kalau tak bisa 12, 10 pun jadi. Kalau tak bisa 10, 8 jadi. Kalau tak bisa 8, 6, tak bisa 4, tak bisa 4, 2. Kalau tak bisa tiap hari 2 rakaat duha, yakin seminggu sekali. Kalau tak bisa seminggu sekali,
sholat 2 yakin omat sebulan sekali. Kalau tak bisa juga ya sekali seumur hidup, masa tak bisa mengerjakan sholat 2. Nah, secara urutan prioritas sholat-sholat sunnah yang paling utama tadi sudah dijelaskan sholat Id. Kemudian di bawahnya sholat gerhana, di bawahnya sholat sunnah istisqa meminta hujan, di bawahnya sholat sunnah rawatib, qobliyah. Masuklah di dalamnya witir, karena witir dalam mazhab Syafi'i dikategorikan sebagai rawatib. Di bawahnya baru sholat tarawih, di bawahnya sholat tahajud, di bawahnya baru sholat duha. Makanya lucu Bapak, kalau Bapak sholat tarawih 20 rakaat, tapi tak mengerjakan sholat ba'diyah isya, yang sedikit pahalanya lebih besar ditinggalkan, yang banyak capek awal pahalanya lebih kecil justru malah dikerjakan. Ibarat kata ada mobil Pajero dijual cuma 10 juta tak awak beli, ada Ferry tahun 70-an harga 100 juta awak beli. Jadi kalau Bapak sanggup mengerjakan sholat sunnah tarawih, semestinya Bapak lebih sanggup lagi mengerjakan sholat sunnah rawatib. Kenapa? Karena sholat sunnah rawatib pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah tarawih. Bukan berarti gara-gara ini jadi malas sholat tarawih. Tetaplah tarawih. Maksudnya, kalau yang bos rawat kerojokan, apalagi kalau yang koji rawat kerojokan, apalagi yang lebih dosa. Nah, kemudian ada sholat-sholat sunnah lainnya ya. Dan sholat-sholat sunnah lainnya ini memiliki kedudukan yang sama. Di antaranya sholat sunnah tasbih yang sering dikerojokan umat-umat kalau udah di bulan Ramadan. Ingat bahwa ini tasbih ini nggak mesti di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun juga bisa dikerojokan. Tapi itulah yang berkah Ramadan. Kalau dipikir-pikir, lebih sanggup awak semestinya mengerojokan tasbih di luar Ramadan. Contohnya badan lebih sogar. Tapi justru orang berlomba-lomba mengerjakan tasbih yang capek ini kalau kita kerjakan di bulan Ramadan. Itu salah satu keberkahan. Termasuk pula ada sholat sunnah taubah. Nah, kapan kita terakhir mengerjakan sholat sunnah taubah, Pak? Padahal setiap hari kita berbuat dosa. Termasuk pula sholat sunnah istikharah. Asal ada hal yang dilematis bagi awak, jangan biarkan akal memilih. Kerojokan sholat sunnah istikharah. Nanti Allah berikan jawaban apakah dalam mimpi atau Allah yakini apa yang mau kita pilih di dalam hati. Termasuk pula ada namanya sholat sunnah safar. Ini populer hanya bagi orang yang pulang umrah atau haji. Padahal setiap bapak safar dari perjalanan jauh, sunnah sholat 2 rakaat, singgah bapak ke masjid pojok. Belum sampai Tanjung Bali ke pom bensin yang ada masjid itu, simpang 4, kerojokan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah safar. Ada pula sholat sunnah wudhu, asal berwudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Ustaz katanya kalau udah koring wudhu tuh tak boleh lagi sholat sunnah wudhu. Tidak, masih bisa. Yang penting bapak ibu memang ketika berwudhu niat setelahnya untuk mengerjakan sholat sunnah wudhu. Termasuk pula namanya sholat sunnah awabin. Paten lah Pak sholat sunnah awabin. Jarang orang mengerjakan. Kapan Ustaz sholat sunnah awabin yang dikerojokan? Antara maghrib dan isya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sitta raka'atin bainal maghrib wal isya." Barang siapa yang mengerjakan sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Nah, ini dasar hukum sholat sunnah awabin. 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa keutamanya? Kama Allahu lahu ibadatas natai asyrata sanatan.
Allah catatkan untuknya pahala beribadah selama 12 tahun. Mantap. Sholat kita 6 rakaat antara maghrib dan isya, sesekali lah kita kerojokan. Mungkin malam ini atau mungkin esok malam. Itu pahalanya setara seperti beribadah selama 12 tahun. Tapi jangan gara-gara itu disitu tak paling ibadah lagi. Udah aku duluan kan Ustaz, sunnah awabin setara dengan ibadah 12 tahun. Nah, itu motivasi, itu tujuannya. Nah, termasuk sudah sholat sunnah tahiyatul masjid. Hanya tahiyatul masjidnya harus dipahami. Manakala Bapak Ibu tak sempat tahiyatul masjid, Bapak Ibu begitu sampai udah selesai aja, ya tentu pembelian dong yang kita kerojokan mana pula tahiyatul masjid. Maka Bapak Ibu jangan berpikir bahwa Bapak Ibu tak dapat pahala tahiyatul masjid. Meski Bapak Ibu tidak mengerjakan tahiyatul masjid, selama Bapak Ibu mengerjakan sholat sunnah yang lain atau bahkan sekedar sholat wajib, Bapak Ibu tetap dapat pahala tahiyatul masjid. Mengapa? Karena tahiyatul masjid itu sholatnya dianjurkan agar kita tidak meninggalkan masjid dalam keadaan tidak sholat. Jadi intinya asal ada sholat yang dikerojokan, udah Bapak Ibu dapat pahala tahiyatul masjid. Nah, termasuk pula dalam kitab yang lain, tentu Nihayatul Sir. Kalau ada yang bertanya sampai hari ini, sholat sunnah hadiah. Nah itu ada Ustaz, ada. Kalau rujukannya sholat kitab Nihayatul Sir karya Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. 2 rakaat dihadiahkan kepada mayyit. Setiap rakaat setelah Al-Fatihah baca ayat kursi 1 kali, At-Takasur 1 kali, dan ditutup dengan Qul huwallahu sebanyak 11 kali. Inilah macam-macam sholat sunnah tentunya tidak menutup ya kemungkinan adanya penjelasan dari kitab-kitab yang lain tentang macam-macam sholat sunnah lainnya. Tapi itulah tadi beberapa di antaranya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan tentunya yang paling terpenting diamalkan. Ilmu ini tak ada artinya kalau tak diamalkan. Tahu keutamaan rawatib, tahu keutamaan tahajud, tahu keutamaan dua. Tapi kalau tak dikerojokan, maka tak ada apa-apa yang kita dapatkan. Hingga benar kata para pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamalin. Ilmu tanpa pengamalan seperti pohon tanpa buah. Banyak sawit Ustaz, berapa hektar? 10 hektar, 20 hektar, 30 hektar. Tapi tak ada buahnya. Untuk apa? 5 hektar tapi ada buah. Begitulah kita antara ilmu dan amal. Biar sedikit ilmu kita tapi kita amal. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang paling terbaik dari Ramadan yang sebelumnya. Barangkali demikian, mungkin 1-2 pertanyaan. Ya Bapak, silakan. Sholat sunnah yang benar adalah sholat sunnah kodokan atau sholat sunnah mengkodo sholat fardu yang tertinggal. Jadi setiap sholat wajib atau sholat fardu itu wajib kita kodo. Seberapa banyak pun sholat fardu yang dulu kita tinggalkan, dan ini disepakati oleh semua ulama 4 mazhab, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi manakala Bapak Ibu punya utang sholat wajib, segeralah untuk diganti atau dipotong. Bahkan pendapat yang paling tegas itu dalam Fathul Mu'in dan yang sering disampaikan oleh para guru kita. Kalau masih ada utang sholat wajib, tak bisa mengerjakan sholat sunnah. Itu kalau ada yang menyampaikan begitu, maka
itu pengambilannya adalah kitab Fathul Mu'in. Tapi pada beberapa kitab yang lain ada yang membolehkan selama masih ada utang sholat wajib, bolehlah sembari dia mengkodok, sembari pula dia merujukkan sholat sunnah. Tapi ada tips nih bagi bapak ibu yang mungkin banyak kali utang sholat subuhnya terutama, karena yang paling sering ditinggalkan kan sholat subuh. Daripada bapak ibu merujukkan sholat sunnah tarawih 20 rakaat, elok bapak ibu mengkodok sholat subuh. Caranya macam mana Ustaz? Ikut sholat jamaah yang di masjid, imam memasangnya tarawih, bapak ibu memasangnya sholat subuh. Boleh Ustaz? Boleh. Karena tak disyaratkan antara imam dengan makmum satunya. Yang penting jangan salah satunya mengkosor, sedang yang lainnya sholat dengan jumlah rakaat yang lengkap. Jadi boleh-boleh saja. 20 rakaat itu lihatnya itu bapak ibu usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an makmuman lillahi ta'ala. Silakan, enggak masalah. Jadi kunutnya cuman Ustaz. Ya, kunutnya itu kan sunnah. Tak dikerojokan pun sholat bapak ibu tetap sah. Tapi karena itu sunnah yang dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, maka silakan lakukan sujud sahwi manakala imam sudah melakukan salam. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum melakukan salam, sebelum salam kita lakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Ini tips bagi yang banyak utang sholat fardu subuhnya. Barangkali demikian ya Pak Eko. Nah, kalau sholat wajib itu tak bisa didobel niatnya sekalian tarawih, sekalian subuh nggak bisa. Harus salah satunya. Jadi tidak masalah, jangan kita berpikir, aduh sayang aku ketinggalan tarawih. Yang sayang itu bukan ketinggalan tarawih, yang sayang itu ketinggalan sholat subuh. Sebulan pun bapak ibu tak tarawih tak masalah, tak berdosa. Tapi satu hari saja bapak ibu meninggalkan sholat subuh itu akan jadi masalah besar. Jadi jangan kita karena mengetahui keutamaan sholat sunnah lantas memprioritaskan sholat sunnah daripada sholat fardu. Dan terakhir, ini semua sholat sunnah itu juga dapat dikodok. Semua sholat sunnah boleh dikodok dengan syarat bapak ibu memang rutin mengerjakannya. Contoh misal, bapak ibu tertinggal tadi sholat qobliyah zuhur karena ada suatu uzur, padahal selama ini selalu merujukkan sholat qobliyah zuhur. Nanti habis pengajian lakukan sholat qobliyah zuhur dengan niat qodaan. Boleh Ustaz? Boleh. Tiap hari sholat duha, tiba-tiba datang kamu ke rumah tak sempat merujukkan sholat duha. Nanti pulang dari sini bapak ibu merujukkan sholat duha qodaan. Boleh Ustaz? Boleh. Syarat itu kita memang rutin, ingat ya, rutin mengerjakan. Tapi kalau jarang-jarang pula sesekali atau selama ini tak pernah, jangan pula tahajud jam 2 siang. Sholat apa ya? Sholat tahajud 2 rakaat mengkodok. Tiap hari tak pernah tahajud kok tiba-tiba tahajud jam 2 siang. Itu nggak boleh. Barangkali demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi tambahan ilmu dan tentunya menjadi tambahan bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marfu'an wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arzuqna lailatal qadri fi syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya.